Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiat, dalam nikmat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaika rabi'a syami wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika rabi'a syami wa daraji. Allahumma salli. Masuk pelajaran sunanul wudu. Sunnah wudu. Halaman 14. Sunanul wudu. Ketemu? Ya. Furudul wudu selesai kemarin. Ya. Memang kita bahasnya yang ringan-ringan aja, yang enggak berat-berat. Sesuai kitabnya, yang ringan ini, yang tipis ini, yang kecil ini. Ya. Sudah jelas tentang fardu wudu. Utamanya tuh yaitu ketika niat, yaitu jatuhnya niat ketika membasuh awal dari bagian wajah. Jadi ketika air jatuh ke wajah, disitulah kita niat, ya. Itu yang wajib-wajibnya aja dulu dah. Belajar biar benar. Jangan pakai yang sunnah-sunnah tapi yang wajib diabaikan atau salah. Sayang, nggak ada nilainya. Paham gak nih? Ya, memperbanyak sholat sunnah, sedangkan yang wajibnya bolong-bolong, kan nggak pantas. Kadang-kadang zuhur kagak, duhanya 12. Sholat malam 100 rakaat, nggak ada artinya. Nggak ada artinya nggak jadi direken, nggak. Kenapa? Gara-gara zuhur ditinggalin. Gitu. Paham ya? Makanya utama wajib dulu, pelajarin, selesai wajib kenal, nah baru tambah yang sunnah. Tapi mudah-mudahan yang wajib udah paham deh nih ya. Amin ya rabbal alamin. Sunanul wudu, sunnah wudu. Nanti baru dipraktekin ya, masuknya bagaimana nanti. Yang pertama hiya tasmiyah, yaitu membaca bismillah ya. Kemudian wasiwak, menggunakan siwak ya. Kayunya kayu arok, itu paling ini. Siwak ya dalam arti kan menggosok, dia punya gigi dengan sesuatu yang kasar, yang keset. Ya, bahkan pakai jempol aja boleh. Pakai kaosnya boleh. Pakai sikat gigi boleh. Namanya dia bersiwak. Cuma paling afdol siwaknya pakai kayu arok. Kalau nggak ada kayu arok, kayunya masalah, misalnya kayak kayu sugi-sugi gitu ya. Sugi, pokoknya model kayak kayu begitu kan ada tuh. Ya boleh, asal jangan kayunya beracun. Kalau beracun ya nggak boleh. Kenapa pakai kayu arok? Karena kayu arok itu yang dipakai sama Nabi Muhammad SAW. Jadi diikutin.
belum lagi khasiat-khasiatnya, baik secara medis khasiatnya maupun secara agama yang dikasih tahu Nabi begini-begini, diantaranya gampang mati mengucap kalimat la ilaha illallah, dimudahkan sakaratul mautnya, dijauhkan dari penyakit lupa ini dan sebagainya, dan yang banyak. Bahkan dalam kesehatan menguatkan gigi begini begitu begini ya, yang sekarang orang pakai tuh siwak untuk kesehatan. Habib saya udah tua, ya kita salahnya gitu karena nggak familiar ya, nggak umum banget di Indonesia orang pakai siwak, yang ada rokok. Paham ya? Coba kalau siwak familiar dari anak segini nih, biasain anak kita. Salah, Anda juga merasa salah. Kenapa kita nggak biasain dari kecil anak kita pegang siwak buliin? Biasain. Kalau dibiasa tuh jadi gigitan. Ke orang sekarang anak-anak kecil aja nggak malu tuh megang rokok. Kenapa anak kita mesti malu megang gigit-gigit siwak? Itu bagus buat gigi. Kalau dibiasain aja dari kecil. Ya kita juga termasuk. Nggak ada nih gigi kita bolong. Nggak ada. Gini. Ini sunnah wudhu. Kita bersiwak. Berapa kali kita berwudhu? 5 kali sholat. Berarti 5 kali bersiwak. Nanti kita tahu, baca Quran, sunnah bersiwak. Itu sholat belum lagi. Itu tadi sunnah wudhu kan. Ntar sholat, mau sholat bersiwak. 5 kali sholat, 5 kali wudhu. Ini gosok gigi berapa sehari? 2 kali paling. Itu juga susah banget nyuruh anak. Termasuk diri kita. Nah, udah bolong aja. Susah, udah bolong-bolong susah. Mau digosok gimana juga udah bolong. Paham nggak? Paling kita tetap menggosok gigi karena untuk tidak memperparah. Itu doang. Untuk memperbaiki, nggak ada. Udah gigi hilang. Masa gigi hilang kita gosok gigi numbuh lagi? Udah habis, nggak digigit susu lagi kita. Paham nggak nih? Ya, makanya kesalahan kita memang. Ya, kalau kita ikutan bagus gigi kita. Ini siwak. Nanti kita akan bahas. Ya, mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Minggu yang akan datang ya, karena panjang nih siwak, pakainya segimana, niatnya apa, tentu ada niatnya, ada doanya dan sebagainya ya, asal tahu dulu nih siwak. Jadi baca bismillah, bersiwak, kemudian wagoslul kaffain, membasuh ya 2 telapak tangan. Tuh awal tuh membasuh 2 telapak tangan. Pekerjaan pertama baca bismillah, kemudian dia bersiwak, baru dia membasuh kedua tangannya. Kenapa? Karena tangan ini paling kotor. Karena kita menggunakan. Kalau sekarang udah pakai keran. Kalau dulu gimana? Oh, pakai bak kadang-kadang yang kecil. Nah, dia kan bakal nyelep. Kalau nanti najis, jadi mutan najis nanti. Ya. Tapi kan nanti kita celep. Nanti ada niat gayung. Tangan kita niatin gayung. Jadi air yang masih ada sisa enggak dianggap mustakmal di situ. Nanti ada penggunaannya. Maka nanti kita prakteknya. Nah, ini kita pakai yang biasa aja standar ya. Cuci tangan kita dulu di keran. Kenapa cuci tangan? Karena tangan kita kemana-mana. Oh, ya kalau lagi tidur sih nggak sadar. Coba yang nggak tidur ngeliatin apaan aja digaruk. Ya tangan suruh bersihin dulu. Ya, jadi kalau soal cuci tangan, Islam udah ngajarin. Mau makan cuci tangan. Habis mau sholat, wudhu, cuci tangan. Berapa kali cuci tangan? Bukan dilihatin kemarin lagi ada virus, ya, virus maksudnya. Wal madmadah, berkumur-kumur. Oh, diajarin kita juga berkumur-kumur, sunnah dalam berwudhu. Wal istinsyaq, wal istinsyar, memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan air dari hidung. Sunnahnya tuh berkumur-kumur sama masukin air ke hidung bareng. Ya, nah, kalau nggak bareng boleh berkumur-kumur baru masukin air ke hidung. Tapi bagusnya bareng. Ya, nanti kita praktekin. Jadi ambil airnya, pakai tangan kanan aja cukup. Gitu tuh. Bareng tuh, masukin. Jadi lagi masuk ke dalam, ini kita kumur-kumur, kita keluarin lagi tuh. Tuh berasa banget tuh. Di sini nih. Ya. Itu ngeluarin apa? Ngeluarin lendir sebenarnya. Pernah ada yang gurah gak? Pernah ya gurah ya? Ada kan yang dimasukin kan? Ke hidung dimasukin, bukan ke kuping, bukan. Ke hidung. Jangankan ada ininya, cairannya dipunya. Ya biasa herbal itu. Yang tukang-tukang gurah punya. Nah,
Ini sekarang kita nggak gurih, air aja masukin coba. Pernah gak lagi berenang kemasukan air? Berasa gak? Itu. Nah itu Islam ngajarin begitu. Bantu ya. Satu. Keduanya manfaatnya apa? Itu dalam hadis semua ini, ada hadisnya gitu. Itu setan bersembunyinya tuh ketika lo tidur adanya di sini nih. Di hidung. Jadi kita ngeluarin dia. Insya Allah kalau ente amalin, ente gak bakal ngantuk. Kenapa kita ngantuk? Di majlis taklim ngantuk, baca ratib ngantuk, baca zikir ngantuk, sholat ngantuk. Kenapa? Karena wudhunya nggak gunakan hidung, nggak diserot. Coba serot dah. Oh itu. Dalam segi-segi lainnya nggak setengah jam aja itu masih sadar itu. Apalagi nguarin. Nah, ini yang ngantuk-ngantuk ambil lagi wudhu, serot yang banyak. Gitu. Ini insya Allah nggak ngantuk. Cuma mata berair. Ya, tapi emang benar itu kata Rasul di sini. Ya. Disedot. Nah, kemudian apa lagi? Kemarin lagi rame-ramenya kita nih, masalah ada Corona, ya, gitu. Masalah gini-ginian masih suka sensitif, medsos. Ya, ada si Corona tuh, ya, paham kan? Yang kemarin itu katanya bersarangi itu penyakit itu virus itu, sebelum masuk menyerang ke tubuh itu nempelnya di mana? Di hidung dalam berapa hari itu, 1-2 hari gitu. Nah kalau orang ngambil begitu, nyemprotin keluar. Maka tanda tanya orang kamu pilek bangkis karena lagi melawan tuh. Wah udah apa yang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib apalagi yang sunnah aja udah membawa kebaikan kita dunia, akhirat. Dunia yaitu jauh dari penyakit, sehat dan sebagainya. Akhirat ya udah jelas ya dekat dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan dari hidung. Ya nanti baru kita masukin ya ininya. Ini kita biar tahu dulu yang sunnah-sunnah dalam wudhu itu apa aja. Wat taslis. Kemudian tiga kali. Ya. Jadi kita ngambil wudhu wajibnya sekali, tapi sunnahnya 3 kali. 3 kalinya apa? Kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kalau ada kanan kiri tidak kanan 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 kiri kiri kiri. Karena ada orang yang kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Boleh, cumanya yang sunnahnya 3 kali itu yang dilakukan Rasul, kanan, kiri. Gitu aja deh bahasanya ya. Mana lagi yang sunnah wudu? Wa mashu jami'i ra'si wa mashul uzainin. Mashu jami'i ra's, yaitu membasuh seluruh kepala. Kepala dibasuh semua. Nah itu sunnah ya. Caranya naruhnya tuh di sini di pelipis. Kita taruh jempol kita ya gitu. Kalau rambutnya panjang ke perempuan cukup sekali aja. Kalau rambutnya pendek juga sekali. Tapi kalau rambutnya kayak kita nih yang bisa berbalik maka 2 kali gitu. Ya rambut pendek. Kalau rambutnya botak ya nggak usah 2 kali. Ya cukup. Kepanjangan ya jangan. Ntar autan ketutup tuh muka perempuan. Ya bininya repot. Enggak yang rambut segini-segini tuh yang bisa berbalik. Nah itu bagusnya 2 kali. Maksudnya sekali tapi balik. Seluruh kepalanya. Karena yang wajib yang udah dibahas cuma sedikit. Kemudian wa mashul uzunain wa simakhain. Kemudian mengusap 2 telinga ya. Bersama cupingnya. Nah, itu sunnahnya sampai 9 kali. Pertama biasa kita ambil. Tuh. Ini jalanin dulu nih. Jalan begini susah. Ini dulu kita jalanin tuh. Baru kita naikin. Gitu. Kalau barang begini susah. Paham nggak? Ini dulu kita jalanin. Ini baru naik. Ini nungguin gitu. Kalau begini susah. Jalanin. Gitu. Kencengin. Nggak apa-apa kencengin. Karena Anda udah pernah lihat terapi kuping supaya bagus. Itu diantaranya dipencet-pencet. Nah ini kan dipencet. Berapa kali? 3 kali. Kalau sering-sering wudhu. Minimal aja kan 5 kali, jadi 15 kali. Yang sering wudhu lebih dari 15 kali. Ya. Nah kemudian yang kedua, 3 kali kuping diginiin. Tuh ambil diginiin. Ini kiri kanan ya maksudnya ya, praktek gitu tuh. Nah kemudian satu lagi ini. Tuh. Ya. Tuh. Itu Anda lihat sekali tentang terapi kuping. Itu begini nih. Bapak-bapak, ibu sekalian, kuping kita mau bagus, diginiin 2.
Yang kencang atau dia? Terplok kayak gitu. Gitu tuh. Gitu tuh. Nah, kemudian diginin. Ini ngeliat terapi kuping, ya, Anda nonton begitu, wah bagus. Bagus nggak nyalain, emang benar begitu. Cuma alangkah bagusnya kalau kita masukin ke dalam wudhu. Karena dalam wudhu begitu. Paham ya? Cuma ini kan praktisi ini nggak ngomongin ke wudhu. Ya, syukur-syukur kalau orang Islam nanti dibelajar dia tahu. Ya, nah itu Islam udah ngajarin begitu. Ya, itu. Paham tuh ya? Nah, jadi kalau sedotan kalau mampet kan, nah, itu kan narik kita punya kotoran yang di dalam. Karena kotoran yang di dalam ini kalau ahli THT nggak boleh ditusuk. Kalau ditusuk mungkin dalam, selamanya inti sakit. Atau pakai besi, anak-anak neuslaumilin. Jangan, karena Anda tukang ngorekin dulu saudara aneh. Anda masih kecil nih, masih segini, suka tukang ngorekin, beda 6 tahunan. Sudah aneh yang di Kramat Jati. Jadi, ini nginep ngorekin. Itu luka, kalau udah luka nggak bakal sembuh seumur hidup. Paham nggak? Basah lagi gitu. Ya, jadi sekarang udah keren ya, udah banyak yang dijual cairannya ya. Dimasukin nanti keluar sendiri tuh. Ya, atau mandi subuh udah jelas. Ya. Pokoknya jangan ngorek begini aja. Ya, kalau aneh ngoreknya begini aja, ini nggak giniin aja gitu tuh. Ntar insya Allah keluar tuh. Anak-anak kemarin saya pakai alwi, ya, hitam, gede. Ya. Baik, kuping. Ya, jadi apa yang diajarin dalam agama tuh luar biasa. Wa takhlilul lihyah wa takhlilul lihyatil kasifah. Ya. Kemudian menyelai-nyelai daripada jenggot yang tebal. Yo, yang tebal nih, jenggot tebal. Nah, itu sunnahnya diselai-selai. Kalau model-model kita nih tebal gak? Gak tebal. Kasifah, tuh di bawahnya tuh ada gak di bawahnya? Nah, lihyal kasifah, iya lihya allati la turo basarotaha. Ya. Yaitu jenggot yang laturo, yang tidak bisa dilihat. Tuh, laturo. Ya, ini jadi majhul. Apa? Basarotaha, kulitnya. Kulit apa? Kulit si jenggot. Min majlisit takhatub, dari majlis tempat berbicara. Ini kita kalau ngobrol jauh-jauhan enggak? Enggak kan? Deketan juga beradu muka enggak? Paham nih? Paling sama bini. Ya, tapi kalau majelis kita biasa ngobrol sama orang, kira-kira kan paling 1 meter ya. Nah, segitu tuh kira-kira ngobrol, ini nggak kejauhan nih. Biasa kita ngobrol sama orang, nah kita lihat tuh jenggotnya, rambutnya nih kulit nih kelihatan nggak? Ada kan kulit nggak kelihatan, saking apa ya? Saking, nah itu disunahkan untuk diselai-selai. Paham ya? Kalau mandi wajib, biar rata gitu. Makanya orang biar jenggot bagus sunnah, cuma biar ngerti caranya. Jangan juga yang kelebihan banget sesuatunya. Ya, jangan sampai Nabi nggak begitu-gitu banget. Ya. Nah, paham tuh ya? Ya, apalagi yang lain-lainnya biar ini jadi sunnah tuh. Kemudian wa tahlilul asabi'il yadain wa rijlain, menyelai-nyelai jari-jari tangan, 2 tangan dan 2 kaki. Ini kan ada jari-jari kita, disuruh apa? Disuruh selai. Ya, disuruh selai-selai. Nanti caranya. Kemudian juga kaki. Lihat praktisi tentang kesehatan. Ya, nanti mau lihat gitu. Ya, tangan ada. Anda lihat, disuruh gini, ya, ada disuruh gini. Kalau kita praktikin dalam Islam, ada gak wudhu? Ada. Tuh, jadi sholat itu aja jadi sehat tuh baru wudhu. Yang kaki ditekuk, ini, itu semua ajaran Islam. Ya, nggak sia-sia semuanya. Kemudian wa tatwilul gurrah, memanjangkan gurrah. Apa tuh gurrah? Ya, mana dia tuh yang gurrah? Tatwilul gurrah, apa tatwilul gurrah? Iya ghuslu zaid anil wajib fil wajhi, yaitu membasuh lebih dari yang wajib pada wajah, atau yang dibilang dilebihin. Ini kan wajah nih. Nah, itu sunnahnya kita lebihin. Ya, maka menjadi wajib. Kita lebihin lagi nggak apa-apa, luas. Ya, sampai kena kuping semuanya. Itu bagus. Ya, sampai sini, sampai leher.
Kan nanti wajah kita bakal bercahaya dari sebab wudu. Ya. Masih pelit banget sama air. Ya. Wa tahjilu, tahjil. Ya. Apa tahjil? Ya. Tahjil ya ghuslu zaid anil wajib fil yadain warijlain, yaitu membasuh, melebihkan basuhan dari yang wajib pada dua tangan dan dua kaki. Tuh, kalau di kitab besar itu sunahnya sampai sini nih, sampai mau bahu. Ya, kalau kaki sampai mau dengkul, jangan sampai dengkul ntar kelihatan gimana-mana auratnya. Ya, pokoknya sampai atas, jangan pelit-pelit banget. Langsung itu nanti jadi cahaya kita nanti di yaumil qiyamah. Kemudian wal mualah. Mualah, apa mualah? Berturut-turut. Mualah artinya berturut-turut. Berturut-turut paham nggak? Berkesinambungan. Jadi boleh kita wudhu di sini di rumah. Kemudian ke masjid, wudhu lagi nyambungin kali di rumah habis airnya. Atau baru sampai muka bini lagi ngomel, aku pegel ada jadi berantem di jalan aja. Ya, sampai masjid, wah, gue belum kena tangan udah. Masjid situ habis, ambil lagi ke sono lagi, boleh, nggak apa-apa. Selama belum kering, kalau kering itu nggak apa-apa juga, cumanya nggak dapat sunnah. Makanya dibilang mualah tuh, ya. Jadi dari awal sampai akhir selesai namanya apa sih, berkesinambungan ya bahasanya. Nah itu mualah maksudnya. Ya, paham tuh ya? Lagi ente ngambil wudhu baru setengah belum batal. Ada orang ngobrol dulu, ngopi dulu, ya nyambung lagi, boleh aja, enak sebenarnya. Sholat nggak bisa ya, sholat nggak bisa, makanya nggak ada mualah. Ya, ntar dimain-mainin lebih dia. Itu sunnah. Ya, mualah. Kemudian watarkul isti'anah, meninggalkan minta tolong, isti'anah bantuan, isti'anah bantuan, meninggalkan bantuan. Jadi kalau bisa tuh kita nggak dibantu sama orang. Wudhu sendiri, makanya orang bikin padasan nggak dituangin. Ya, kecuali inti dalam keadaan darurat, beda lagi. Ya, inti bisa nuangin sendiri, minta dituangin, kolok amat. Ya, kecuali tangan inti nggak ada, darurat tuh, pahamin bahasa darurat. Kemudian watarkut tanshif, meninggalkan ngelap, dikeringkan. Ya. Bihirqoh, dengan lap, dengan pelandah, dengan lap tangan apa lap muka deh, handuk ya benar handuk. Apa aja nggak apa-apa, serbet ya. Kalau serbet biasanya buat ini, buat dapur. Sampai, jadi kalau inti habis ngambil wudhu, udah biarin kering sendiri. Ya jangan pakai dia usap, kecuali mungkin inti lagi di puncak. Ya puncak sih nggak dingin mau. Di mana deh gitu, yang inti kena air tuh, takut jadi nggak ini, buru-buru dilap. Ya, gitu. Airnya diangetin aja boleh kok. Ya, apalagi kalau pemanas pakai air pemanas, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak ada apa-apa jangan, apalagi di Jakarta pakai pemanas ya, ingin gerah. Kita mau basah-basahan. Ya. Wad doa ba'dahu, dan berdoa setelahnya, nanti akan dibahas. Ya, di sini ada gak doa apa wudu? Udah pernah dapat bacaannya gak dari awal? Udah pernah nih kasih ya bacaannya. Kalau yang belum nanti dibagikan nanti. Doa wudu dari awal sampai baca-bacaannya. Nanti prakteknya insya Allah. Nah itu ya nggak ada yang sulit. Nah nanti caranya nanti baru diajarin insya Allah minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا وحيث كنا
الآمال فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا رب يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب عتى وقد بات الأسباب مستدركا بعد المآمال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا من يرى سر قلبي حسبي تلاؤك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا رب يا رب إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا واد قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات قلبي فانظر إلى الغام ينجال يا رب عبدك ببابك يخشى عليم عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك حطان والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekelumit ya, sekelumit jadi nggak banyak, sekelumit ya. Kalau mau banyak nggak kelar-kelar kita 7 hari 7 malam 7 turunan nggak bakal kelar ya, karena yang tahu hakikat baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita sekilas sekelumit, tapi sebelum dilanjutkan ya, sudah kita diberikan tanda-tanda
orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tandanya bagaimana? Kan kita nggak sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak hidup di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencintai keluarganya, turunannya, mencintai sahabat-sahabatnya, mencintai umat Islam. Demi apa? Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Rasul, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian tidak lupa juga ya mulutnya banyak-banyak berselawat kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya lagi dilebihkan pada hari Jumat dan malam Jumat. Nah itu ringkasannya. Kembali lagi di akhir zaman ini ya belum lama Anda lihat di TikTok di ini ya. Cuma memang kita nggak diajarin untuk berdebat dan capek karena pendapat masing-masing pendapat nggak bakal selesai ya. Tapi kalau orang yang mau tahu misalnya aneh nggak tahu nih bener nggak begini, nah itu baru kita kasih ilmu. Tapi kalau hanya untuk perdebatan nggak selesai, dan Islam nggak diajarkan kita untuk berdebat ya. Baik loh. Nah ujian di akhir zaman, apalagi di zaman sahabat pun itu ada dua paham selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Khawarij, ada Rafidhah ya. Ada Khawarij, ada Rafidhah. Kalau Khawarij itu pembenci Sayyidina Ali dan keturunannya, itu dilaknat-laknat dan sebagainya. Ada Rafidhah. Kalau Rafidhah ini yang membenci sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi membawa cintanya kepada Sayyidina Ali gitu. Paham enggak? Sayyidina Ali sebagai apa namanya? Sebagai yang dibelain, tapi dia mencaci sahabat-sahabat yang lain. Kalau Khawarij, dia mencaci keturunan Nabi dari Sayyidina Ali, tapi seperti membela sahabat yang lain. Paham ya? Jadi ini saling bertentangan. Nah mereka saling caci mencaci. Nah kita nih yang ahli sunnah wal jamaah yang ada di tengah-tengah. Ya. Nah Khawarij dan Rafidhah ini ada yang modelnya main aman, santai gitu. Paham nggak? Ada yang ekstrim, yang keluar kata-kata pelaknatan dan sebagainya. Ada yang mainnya natural, mainnya apa namanya? Main halus gitu. Nah diantaranya yang main halus ini yang bahaya. Kalau terang-terangan nanti kaget pasti. Dia laknat yang deket-deket lagi sih, Abu Bakar dilaknat, dijadiin kayak setan. Oh diinjek-injek. Yang halus yang bahaya. Dengan apa? Dengan mempermasalahkan. Tuh, halus sih. Ya ini banyak nih. Sayyidina Khalid bin Walid dibawa-bawa. Paham tuh ya? Sayyidina ini dan sebagainya. Apalagi mereka kan punya sejarah. Punya kitab-kitabnya. Ingat ya? Inti jangan anggap yang namanya Ahlus Sunnah itu punya hanya kita doang yang punya kitab. Mereka pun punya kitab. Ahmadiyah jadi kitabnya tuh Tazkirah. Makanya mereka yakinin karena ada kitabnya. Yang mereka dapat dari atas, paham nggak? Kalau ente ini udah pegang kitab, apalagi udah didoktrin, ente pegang, wah ente bakal berkiatin sampai mati. Biar kata ditangkap juga, padahal jelas sesat. Ya. Paham tuh ya? Apalagi enggak ada, apalagi janji-janji yang luar biasa. Nah, ciri khasnya mereka yaitu menggugat para sahabat. Makanya Nabi udah kasih tahu kan, la tasubu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Ya, pokoknya kalau ada dimasalahin, udah hati-hati, jangan aja. Ya. Ini dari Sayyidina Walid dan punya guru. Sayyidina Muawiyah aja jangan inti maki-maki dan sebagainya. Walaupun pernah ada konflik dengan Sayyidina Ali. Siti Aisyah. Ada perang Siffin, ada perang Jamal. Ini ujian buat kita. Sebatas mana motor kita fudul gak? Kalau semuanya rapi, gak ada masalah, gak ada konflik, gak ada apa-apa. Gak ada ujian kita. Di situ kita diuji. Paham gak? Gak usah ini fitnah di zaman itu. Sama di zaman sekarang ulama-ulama, tarekat-tarekat, dia domba kita. Udah mencelak-celakin orang. Pegang aja masing-masing. Ketika kita merendahkan orang lain, biarpun ente hebat, jatuh ente. Paham gak ya? Seakan-akan membela Sayyidina Ali, tapi merendahkan Sayyidina Abu Bakar. Seakan-akan membela Sayyidina Abu Bakar, menghina. Ini makanya kita gampang diadu domba. Makanya dikasih doa sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasul tuh doa. Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kita doain.
Udah cukup, diri kita aja udah susah. Tapi kan ini sejarah, kan itu sejarah dari elo. Kalau sejarah yang Anda dapat nggak pernah ada. Kebencian ini sama ini, kebencian ini sama ini. Jadi seakan-akan dia membela. Paham nggak nih? Ya, jangan ikut-ikut gitu-gituan. Ya. Yang di depan aja lo lihat ada ulama beda pendapat aja, lo jadi berantem. Paham nggak? Anda nggak pernah. Oh iya, tapi sekarang bawa dalil. Oh gua nggak demen, oh ini karena merendahkan ini. Lalu kapan merendahkannya? Itu kan menurut dia. Gampang diadu domba. Ya, jadi kalau inti ada siapapun sosok ketika itu tinggalin. Ini pesan dari guru Anda. Ya, aduh serem. Idza zaharatil fitan au bida wa subba ashabi falyudhirul alim ilmahu. Disuruh yang orang alim menerangkan kalau udah jadi fitnah, jadi bid'ah yang merebak, ditandanya dicaci maki ya daripada sahabat-sahabatku, maka yang alim hendaklah dia menzahirkan ilmunya. Ya. Faman lam yaf'al dalik, maka siapa yang nggak mau tahu, udah nggak mau tahu, falaihi laknatullah wal malaikatu wan nasi ajmain. Maka laknat Allah untuknya dan malaikat dan manusia. Ya, la yaqbalullahu minhu sarafan wala adla. Allah nggak bakal terima amal yang wajib dan yang sunnah. Kalau orang itu nggak mau tahu. Ya Anda harus tahu, maka Anda kasih tahu. Kok nggak sebutin si fulan? Enggak, karena bisa berganti. Nggak ada yang mau dipanggil. Iya kan? Coba, ini nggak mau. Bukan, malah orang lain disalahin. Mengaku yang paling benar, makanya Anda nggak sebut. Tapi yang disebut di atasnya Khawarij dan Rafidhah. Itu yang diterangin sama ulama. Paham ya? Nanti berganti jaket, berganti baju, berganti nama dan sebagainya. Udah tandanya itu aja. Yang satu dia bawa nama sahabat yang lain tapi untuk mencaci keluarga Nabi dan turunan. Yang satu lagi membawa nama Sayyidina Ali mencaci sahabat. Kayak sekarang bawa organisasi ini Pusaka Kami Cinta tapi dibenci orang lain seperti Habaib. Paham ya? Atau itu mengaku lagi cinta sama Habib tapi mencacilah. Jangan bawa itu. Paham ya? Gitu. Ini akhir zaman fitnah. Nah, itu yang patut kalian ini ingat itu. Semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, baik dari keluarga Nabi ataupun dari bukan keluarga Nabi yang jumlahnya puluhan ribu, itu telah dicintai oleh Rasul SAW. Adapun mereka ada kesalahan, ingat mereka bukan Rasul. Rasul-Rasul yang diutus Allah Ta'ala dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW nggak ada salahnya, maksum. Tahu maksum, terpelihara, apapun perbuatannya nggak jadi dosa. Tapi selain Rasulullah, ya baik Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW dan para nabi yang lain, selain itu, ya karena kita udah di zaman Nabi Muhammad SAW, di sebawahnya itu bukan nabi. Setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi nabi. Berarti tidak maksum. Berarti kelenggor dengan masalah boleh aja nggak apa-apa. Tapi karena rahmat Allah lebih luas dari perbuatan dosanya dia, jauh. Allah maafin nggak? Maafin karena hati mereka bersih. Kok gitu udah banyak banget. Yang jauh ya disuzonin, yang dekatnya disuzonin. Suzonin, dengki, ghibah, waduh segala macam ini dosa kita banyak, apalagi di zaman medsos sekarang. Bayangin. Tahan lidah kalian dan tangan-tangan kalian, kata Rasulullah SAW. Dulu iya lidah, sekarang orang di rumah lidahnya tangannya ternyata jadi lidah. Lihat gak? Tangan yang ngomong, tapi tajam banget itu jahatnya. Saling fitnah, na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala, alladzi walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, laki-laki maupun perempuan dari orang mukmin, tanpa yang mereka lakukan, ya berarti mereka buat fitnah, maka sungguh dia membawa kebohongan yang amat besar dan dosa yang sangat nyata. Ya, laknat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa adalahum jannatin tajri min tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Itu udah jelas.
Ya, sahabat-sahabat bukan satu tempat aja, di ayat lain, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah, dan yang lain-lainnya sudah. Ya, gua tahu begini, dari mana kita nggak sezaman? Yang baru 100 tahun aja kita bisa beda pendapatnya. Sejarah apalagi yang nulis siapa? Pangeran Paduka, kalau yang tulis sejarah Belanda dikata pengkhianat. Benar gak? Pangeran Diponegoro dikata pengkhianat. Pahlawan-pahlawan kita yang nulis sejarah siapa? Kalau nulis sejarah orang Indonesia, pahlawan, paham ya? Nah, paham itu, makanya di sononya kalau udah banyak yang tercecer dengan segala politik dan kekotoran, akhirnya orang-orang bersih jadi kotor. Ya, ini tugas kita apa? Lihat gak peperangan itu? Lihat gak konflik tersebut? Gak lihat, husnuzon. Ahli surga udah. Ya, jangankan itu, nih yang gak terlibat sama sekali. Yang meninggalnya radhiyallahu anhu ini meninggal sebelum Rasulullah dia utus jadi seorang nabi. Umur 40. Siapa? Sayyidina Abu Thalib. Anda pakai Sayyidina disebut. Anda hormatin paman Nabi. Yang ngerawat Nabi. Yang sampai nikahin Nabi. Yang lamarin maksudnya. Ya kan mesti ada pihak yang dituain. Kan Sayyidina Abu Thalib yang wafat ketika Rasulullah udah dakwah 10 tahun. Tapi kan gak kelihatan Islam. Emang lo lihat di musi Islam ngomong sama lo? Mesti ngomong sama lo. Tapi kan gak ada sejarah. Emang mesti diberitakan. Kalau Abu Thalib terang-terangan itu Nabi Muhammad udah dibunuh. Maka dirahasiakan oleh beliau. Paham tuh ya? Atau melihat kenyataannya, kalau dia nggak beriman, oke. Sekarang ada gak kenyataannya mulutnya gitu mengatakannya Muhammad gue nggak ikutin agama lu. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Enggak. Nggak ditentang, bahkan disuruh. Jalan silahkan. Paham nggak? Bahkan ada yang ganggu aja dimarah banget Sayyidina Abu Thalib. Ada orang yang berani, bahkan ibu bapak Nabi. Dikatakan kafir karena matinya belum tapi begitu. Ya. Oh tapi kan Nabi belum diutus. Emang kalau Nabi belum diutus, emang nggak ada agama sebelumnya? Ada kan agama siapa? Daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada agama Nabi Isa. Kalau orang-orang Arabnya keturunan Nabi nggak ikutin Nabi Isa, tapi ikutin milah Abina Ibrahim, bapak-bapaknya kakeknya emang turun Nabi Ibrahim. Itu. Tapi iya kalau misalnya ini Nabi nggak tega dengan orang tuanya. Ini sesuatu yang nggak pantas ya, dia nggak nyaksikan. Udah lebih ada penting tuh saudara-saudara kita narkoba, tawuran yang kita lihat atas nama kemerdekaan tapi jadi pada tawuran. Ya, justru yang tempat-tempat tawuran ketika ada hari kemerdekaan pada damai. Mestinya begitu. Ya. Nah sudah. Ya, makanya belajar biar selamat, hati-hati. Kita punya mulut, hati-hati. Kita punya hati, jangan sampai suuzon sama orang-orang mukmin mukminat. Ya, apalagi orang-orang yang dahulu sudah. Pikirin masa depan inti biar baik, ajarin anak istri kita agama biar benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nubzatun min ahlaki sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca sedikit biar dapat berkah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqa. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqan, sebaik-baiknya manusia dalam akhlaknya. Sebaik-baik manusia dalam akhlaknya udah enggak ada duanya. Nomor satunya adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa god madahu. Tuh, god madahu pakai god, pakai madah, pakai fi'il madhi. Sungguh telah dipuji oleh siapa? Rabbuhu ta'ala, oleh Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala hulukin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Ada penguatan tuh dalam ilmu alat, ada inna, ada taukid, ada ka, ada la, lam tuh. Wa innaka la ala hulukin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Tuh, pernyataan cukup aja kan kalau kita menang, ente berada di atas budi yang agung. Selesai. Tapi sesungguhnya. Tuh kalau pakai sesungguhnya tuh udah kuat banget. Kan ngabarin sesuatu gampang.
Ono di Depok ada kebakaran, ono di Depok ada kebanjiran. Cukup gak? Cukup. Sesungguhnya di Depok ada itu menguatkan berita. Paham tuh ya? Namanya taukid tuh. Jadi bahasa Arab bukan seenak lewe aja, ada beda memang dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Beda dengan bahasa-bahasa yang lain. Innaka la'ala hulukin adzim. Nanti kita bahas lagi. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimin fi aqwali wa af'ali kama qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semuanya dalilnya Al-Qur'an, semua dalilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tahu bagaimana Nabi ikhfa, qanaah, ya, ridha dengan apa yang ada dari pakaiannya, dari makanannya, yang ada dimakan, yang enggak ada enggak dicari-cari. Kalau kita kadang-kadang yang enggak ada dicari-cari, berantem sama bini. Itu anak begitu juga, tempe lagi. Kata bininya, "Bang, ngasih duitnya berapa belanja? 20.000. Masih bagus gue kasih ini tempe. Mau gue kasih petasan." Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana